Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh kembali ada dengan tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena berkat anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo bagikan kembali renungan singkat yang memberkati saudara ini, sehingga akhirnya ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima, dan pada akhirnya ada banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Dan saya juga menyambut setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung mendengarkan renungan singkat dalam program Bible and Coffee ini. Saudara bukanlah orang asing, saudara teman sekerja Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo kita tetap terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan saya juga berdoa sehingga setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung ini boleh tetap terus tertanam dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan tetap kuat menjalani hari-hari hidupnya bersama dengan Tuhan. Bantu subscribe channel YouTube ini, bantu bagikan juga sehingga ada banyak umat Tuhan, kenalan, kerabat, keluarga kita juga boleh turut diberkati melalui renungan singkat setiap harinya melalui program Bible and Coffee. Karena program ini ada untuk terus menjadi berkat bagi banyak umat Tuhan ya. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah, buat setiap kemurahan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sungguh semua karena pertolongan Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami yang memampukan kami untuk tetap terus ada dalam jalan-jalan Tuhan. Saat yang indah ini kami kembali membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami tersadarkan, kami mengerti akan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali bangsa Israel sedang mengalami tekanan, penindasan, penjajahan dari orang-orang Midian. Jadi suatu kali Tuhan pakai seorang muda yang bernama Gideon, saudaraku. Dan ketika Tuhan sampaikan hal ini kepada Gideon, Tuhan utuslah Gideon. Ayo, aku mengutus engkau. Tetapi apa jawab Gideon? Saudara perhatikan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 15 dan ayat 16. Ada satu perkataan Gideon yang mungkin sering kali juga kita katakan di hadapan Tuhan. Ya, kita lihat sama-sama. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15 dan 16. Tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, "Ah, Tuhanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah." Seakan-akan Gideon ngajarin Tuhan nih gitu kan. "Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasya, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Sebelum masuk di ayat yang ke-16, saudara perhatikan. Yang diangkat Gideon di hadapan Tuhan adalah segala bentuk kelemahan, segala bentuk kekurangan, segala bentuk keterbatasannya Gideon diangkat di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, "Ayo aku mengutus kamu." Tapi Gideon bilang, "Tuhan, aku gak bisa. Aku ini yang paling kecil, kaumku yang paling kecil di antara suku Manasya, dan aku pun yang paling muda di antara kaum keluargaku." Dengan kata lain, Manasya menolak, Gideon menolak pemakaian Tuhan. Kenapa? Karena yang Gideon lihat bukan Tuhan, tetapi akunya Gideon. Gitu loh. Nah, itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Yang kita lihat adalah ketidakmampuan kita, ketidaksanggupan kita, ketidakbisaan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita. Kita ungkapkan, "Tapi aku tuh begini loh Tuhan, aku gak mampu loh Tuhan, aku gak bisa, aku tuh sering gagal, aku tuh dulu seperti ini, aku tuh bilang." Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan bilang sama Gideon di ayat selanjutnya, di ayat 16. Perhatikan, ketika Gideon ungkapkan, "Tuhan, aku ini dari suku yang paling kecil di suku Manasya, dan aku pun yang paling muda di keluargaku." Tuhan bilang begini, Stop. Lu ngomong apa sih? Yang Tuhan ingatkan di ayat 16 gini, "Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi aku yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Tuhan bilang gini sama Gideon, "Kamu boleh ngomongin semua kelemahanmu,
Kamu boleh ngomongin semua keterbatasanmu, kamu boleh ngomongin semua ketidakbisa dan ketidakberdayaanmu, tetapi aku menyertai kamu. Wow, dahsyat saudaraku. Iya kan? Jadi kalau kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita, nggak peduli engkau kurangnya di mana, engkau nggak peduli Tuhan lihat kekurangan, kelemahan, keterbatasanmu. Yang terpenting adalah penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yang terpenting Tuhan menyertai aku. Bukan aku. Jadi gini, fokusnya jangan kita lagi, tetapi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang utus saya. Kalau Tuhan bilang lakukan firman, lakukan firman. Kalau Tuhan bilang mengampuni, mengampuni. Kalau Tuhan bilang menginjil, menginjil. Kalau Tuhan bilang bersaksi, bersaksi. Kalau Tuhan bilang mengampuni, mengampuni. Tuhan bilang mengasihi, mengasihi. Tuhan apapun perintah Tuhan, lakukan. Karena Tuhan, bukan karena kita. Karena ketika Tuhan memberikan perintah, Dia juga yang akan memperlengkapi kita. Dia juga yang akan memberikan kita kesanggupan. Dia juga yang memberikan kita kemampuan. Amin. Karena itu saya mau mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Hidup ini bukan soal kita, tapi soal Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, hidup ini bukan soal kita. Gak peduli kekuranganmu, gak peduli keterbatasanmu, gak peduli seperti apa engkau dulu sebelum mengenal Tuhan, gak peduli sehancur apapun hidupmu sebelum mengenal Tuhan. Tetapi kalau Tuhan bilang aku mau pakai hidupmu, maka Tuhan bisa pakai hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya Daud bilang begini dalam Mazmur 108 ayat 14. Coba lihat Mazmur 108 ayat 14. Dengan Allah, bukan dengan kita, bukan diri kita, bukan kesanggupan saya. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Jadi bukan soal saya, bukan soal kita, tetapi soal siapa yang menyertai saudara dan saya. Amin. Dari peristiwa pemakaian Tuhan dalam kehidupan Gideon kita belajar akhirnya. Kita manusia, Tuhan tahu kok kita punya kekurangan. Tuhan tahu kok saudara dan saya punya keterbatasan, punya kemampuan yang mungkin kalau dilihat dari sudut pandang kita nggak bisa, nggak sanggup, nggak mampu. Tetapi justru ini membuktikan bahwa saya dipakai Tuhan, saudara dan saya bisa dipakai Tuhan. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang mau pakai kita. Dan Tuhan yang sama yang berkata kepada Gideon, aku menyertai kamu. Tuhan yang sama yang berkata dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan saya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Mulai hari ini setiap pagi engkau bangun pagi, engkau perkatakan, aku percaya Tuhan menyertai hidupku sepanjang hari ini. Amin. Setiap kali engkau bangun pagi perkatakan, Tuhan terima kasih engkau menyertai aku di sepanjang hari ini. Karena hidup ini bukan soal saudara dan saya. Hidup ini soal siapa yang menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Kami bersyukur. Setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, kami dibukakan, kami disingkapkan, kami diajarkan untuk selalu menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami, sehingga ketika kami belajar firman-Mu, kami boleh terus tertanam, bertumbuh, dan berbuah memuliakan nama Tuhan. Kami bukan orang-orang yang gampang gagal karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Dalam segala keterbatasan, kekurangan, ketidakbisaan, dan ketidakberdayaan kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami, ada Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada dalam nama Yesus. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, Tuhan pimpin melalui firman-Mu. Secara khusus hamba berdoa buat mereka yang baru bergabung dalam mendengarkan renungan singkat di program Bible and Coffee ini ya Tuhan. Biarlah pengalaman pertama kali mereka mendengarkan firman-Mu, ada perjumpaan dengan Tuhan yang menguatkan, meneguhkan iman mereka, untuk mereka tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dimanapun mereka berada. Ada lawatan dan kuasa kesembuhan dalam hidup masing-masing mereka, sehingga tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara.
Haleluya. Hidup ini bukan soal siapa kita, tetapi siapa yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita.